warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Saiful Afa selaku dosen ekonomi Islam serta teman-teman yang kami hormati. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya Aisyah Tiara Ramadhani, teman saya Muhammad Raski Zayanrana, dan Muhammad Aditya Aprilian akan memaparkan materi tentang definisi, konsep, dan ruang lingkup ekonomi Islam. Yang pertama, membangun kriteria objek ilmu ekonomi Islam. Setiap cabang ilmu pengetahuan memiliki objek yang dipelajari, dan ilmu pengetahuan memiliki karakter, prinsip, serta struktur yang menentukan arah dan tujuannya. Ilmu dipahami sebagai proses, prosedur, dan produk. Sebagai proses, ilmu melibatkan kegiatan untuk memperoleh pengetahuan. Sebagai produk, ilmu memerlukan cara yang ketat untuk mencapai kesimpulan yang benar. Dan sebagai produk, ilmu adalah hasil dari proses ilmiah yang dapat digunakan untuk pengetahuan lebih lanjut. Dalam membangun disiplin ilmu, penting untuk menetapkan kriteria objek yang mencakup definisi, latar belakang, prinsip dasar, dan perbandingan dengan objek. Selanjutnya, ada definisi ilmu ekonomi Islam. Ekonomi adalah ilmu sosial yang mempelajari produksi, distribusi, dan konsumsi barang serta jasa. Kata ekonomi berasal dari Yunani, oikos atau rumah tangga, dan nomos adalah aturan, yang berarti manajemen rumah tangga. Ekonomi Islam atau al-ijtihad al-islami adalah ilmu yang mempelajari perilaku ekonomi manusia berdasarkan aturan Islam dan tauhid. Perbedaan pendekatan dan metodologi dalam ekonomi Islam muncul karena latar belakang pendidikan dan pengalaman para pemikirnya. Ekonomi Islam didefinisikan secara beragam oleh para ekonomi. Yang pertama ada M.M. Medwali 1993. Ekonomi Islam adalah studi tentang perilaku ekonomi seorang muslim dalam masyarakat yang berpegang pada ajaran Islam dari Al-Quran, hadis, ijma', dan qiyas. Islam tidak hanya mengatur ibadah tetapi juga aspek kehidupan duniawi. Yang kedua ada Muhammad Abdul Manan. Ekonomi Islam adalah ilmu sosial yang mempelajari masalah ekonomi berdasarkan nilai Islam dengan hukum yang berlandasan Al-Quran, Sunnah, Ijma', dan Qiyas. Dari beberapa definisi di atas dapat disimpulkan bahwa ekonomi Islam adalah ilmu yang mempelajari aktivitas ekonomi masyarakat berdasarkan prinsip syariah dengan sumber utama Al-Quran, hadis, ijma', dan qiyas guna mewujudkan kesejahteraan umat. Bidang ekonomi menjadi salah satu bahasan di dalam pemahaman Islam terhadap fenomena ekonomi akan membentuk sebuah worldview berdasarkan 3 tahap berikut. Yang pertama, pembentukan fondasi, aksioma, dan premis sebagai dasar pemikiran ekonomi Islam. Yang kedua, sistematika konsep, yaitu pengorganisasian prinsip-prinsip ekonomi Islam. Dan yang ketiga, subject matter, body of knowledge, mikro-makro, cakupan, dan batasan ekonomi Islam. Berdasarkan pendekatan HUD, membangun definisi berdasarkan subject matter atau masalah utama, ilmu ekonomi Islam dapat didefinisikan sebagai sebuah studi menerjemahkan dan mengaplikasikan prinsip Islam dalam ekonomi. Yang kedua, sebuah studi tentang bagaimana manusia dapat mengaktualisasikan dan merealisasikan objek ekonomi Islam. Yang ketiga, sebuah studi permasalahan ekonomi dalam sudut pandang Islam dan mencoba untuk menyelesaikannya dalam pendekatan kerangka nilai Islam dan kelembagaan. Yang keempat, sebuah studi tentang perilaku manusia yang bersangkutan dengan kehidupan ekonominya. Sementara itu, dari pendekatan facial, membangun definisi berdasarkan perbedaan ilmu ekonomi Islam dapat dibandingkan dengan ilmu ekonomi konvensional dalam 3 aspek. Yang pertama, the aim of study. Yang kedua, the approach of study. Yang ketiga, the scope of study. Perkenalkan, saya Muhammad Raski Zayanrana, izin membacakan PPT selanjutnya.
Posisi ilmu ekonomi Islam dibandingkan ilmu ekonomi konvensional pada hakikatnya ilmu ekonomi. Ilmu ekonomi Islam dan ilmu ekonomi konvensional memiliki perbedaan mendasar dalam sumber hukum dan tujuan ekonomi. 1. Sumber hukum. Ilmu ekonomi konvensional bersumber pada pemikiran rasional manusia dan teori ekonomi empiris. Ilmu ekonomi Islam bersumber pada Al-Quran, hadis, dan fikih muamalah yang mengarahkan aktivitas ekonomi sesuai dengan prinsip moral dan etika Islam. 2. Tujuan ekonomi. Ekonomi konvensional berfokus pada keuntungan dan efisiensi dengan tujuan utama meningkatkan kesejahteraan individu dan masyarakat. Ekonomi Islam bertujuan untuk mencapai keberkahan, keseimbangan sosial, dan distribusi kekayaan yang adil dengan mempertimbangkan kepentingan dunia dan akhirat. Secara keseluruhan, ekonomi Islam menekankan nilai-nilai agama dan moral dalam menjalankan aktivitas ekonomi, sedangkan ekonomi konvensional lebih menekankan efisiensi dan keuntungan materi. Ilmu ekonomi Islam dibandingkan dengan ilmu ekonomi konvensional memiliki perbedaan dalam beberapa konsep utama. 1. Konsep harta. 2. Konsep uang. 3. Konsep bunga dan riba. 4. Time value of money. 5. Konsep modal. 6. Konsep lembaga. Secara keseluruhan, ekonomi Islam menekankan prinsip modal dan syariat dalam kegiatan ekonomi, berbeda dengan ekonomi konvensional yang lebih fokus pada efisiensi dan keuntungan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aditya Brilian. Di sini saya akan melanjutkan membacakan PPT selanjutnya. Ilmu ekonomi Islam penting karena memberikan pandangan yang berbeda tentang perilaku manusia dalam ekonomi. Sementara ekonomi konvensional menganggap manusia bertindak rasional dengan kepentingan diri dan informasi sempurna atau homo economicus. Ekonomi Islam membangun perilaku manusia berdasarkan prinsip moral dan etika Islam seperti keadilan, tanggung jawab sosial, dan penghindaran praktik merugikan. Ekonomi Islam tidak hanya fokus pada efisiensi, tetapi juga pada keselarasan dengan nilai-nilai agama. Selanjutnya, arti penting ekonomi Islam. Berikut adalah ringkasan dari aksioma-aksioma dalam ekonomi Islam. Yang pertama adalah keesaan atau tauhid, yaitu segala sesuatu milik Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Mengetahui, Maha Pengasih, dan Maha Berkuasa. Semua tindakan ekonomi harus mengakui kekuasaan dan kepemilikan Allah. Yang kedua ada keseimbangan atau al-adl wa al-ihsan, yaitu tindakan ekonomi harus adil, seimbang, dan tidak zalim, baik dalam hubungan dengan Allah maupun sesama manusia, termasuk membantu mereka yang membutuhkan. Yang ketiga ada kehendak bebas atau ikhtiar, yaitu manusia diberi kebebasan dan amanah untuk bertindak sesuai kehendak, namun bertanggung jawab atas perbuatannya sendiri sebagai khalifah di bumi. Dan yang keempat ada tanggung jawab atau fard, yaitu setiap perbuatan harus dipertanggungjawabkan kepada Allah, diri sendiri, dan masyarakat dengan tujuan meningkatkan keimanan. Selanjutnya, ekonomi Islam mempelajari perilaku individu yang dipandu oleh ajaran Islam dengan tujuan hidup dan nilai-nilai yang jelas. Berbeda dengan ekonomi konvensional yang fokus pada analisis masalah ekonomi tanpa mempertimbangkan nilai. Ekonomi Islam mencakup perilaku ekonomi untuk mencapai maslahat dan falah atau kesuksesan sesuai dengan prinsip Islam. Oleh karena itu, ilmu ekonomi Islam sangat penting dan sangat diperlukan. Terima kasih. Sebelumnya ada yang mau ditanyakan?